Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nurhasana. Saya dari kelas 3 I18. Project yang saya buat dan teman-teman itu tentang simple chatbot, chat dengan bot gitu. Teman saya ada Mariana Nurashida sama Yuda Primawan. Langsung aja ke codingannya. Nah, yang pertama itu install dulu NLTK atau NLTK ini adalah cabang dari NLP, Natural Language Process. Dan NLTK ini adalah toolkit yang berhubungan sama part of speech, parsing syntax, dan text classification. Lalu setelah itu kita menginstal newspaper 3K. Ini untuk mengikis artikel gitu. Karena kita menggunakan website itu ada HTML-nya, ada CSS-nya, terus baru dia ada artikelnya gitu, tulisan. Nah, dari situ diperluin newspaper 3K karena nanti kita bakal ngambil artikelnya aja dari website yang kita gunain. Website ini website tentang ginjal buatan. Lalu kita mengimport artikel di mana kita mengekstrak dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik nanti dari website ini gitu. Terus import random karena kita butuh buat chatbotnya nanti supaya dia bisa respon random dari something yang similar gitu. Terus import string karena kita berhubungan dengan banyak string gitu. Terus import NLTK, tadi kita udah install NLTK-nya, terus sekarang diimport karena kita bakal gunain. Terus from SQL filter extraction .text kita gunain dari package ini, yaitu kita gunain fungsi count vectorizer. Dia ini fungsinya mengubah teks menjadi sebuah nilai vektor gitu. Jadi nanti bakal dikonversi ke nilai vektor teks-teksnya itu. Nah, terus dari package sklearn metric pairwise kita import Gaussian similarity. Nah, dia fungsinya untuk menyalin dan mewujudkan dimensi vektor. Lalu ada import NumPy as NP. Ini kita gunain karena nanti kita bakal berhubungan dengan matriks dari vektor-vektor kita yang ada vektor-vektornya itu bakal jadi matriks nanti. Nah, import warning ini kalau misalnya ada sedikit error tapi sebenarnya errornya ini nggak berlebihan gitu, dia bakal warningnya ini bakal difilter dan bakal diabaikan gitu. Terus ada download package form. Package form ini adalah package dari NLTK. Kita download fungsi form yaitu mempelajari parameter daftar singkatan. Jadi nanti kan tulisan itu kan masih acak-acak kan, maksudnya dia ada singkatan, ada tanda baca yang similar, ini bahasa Inggris. Nah, nanti itu bakal dipelajari terus dilatih menggunakan paket form ini gitu. Nah, download package-nya berhasil. Terus nanti kita bakal gunain fungsi tokenizer dari paket form itu. Nah, habis itu artikel yang kita gunain ini artikel Wonderful Engineering tentang kidney eliminates the need for kidney dialysis. Dari sini. Lalu artikelnya di-download dulu. Habis itu artikelnya diparsing atau dipisah-pisahin. Lalu artikelnya ini jadi teks. Kita definisiin dia menjadi korpus. Nah, setelah korpusnya selesai, kita gunain fungsi tokenization. Tokenization ini fungsi yang bakal memecah teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
fungsi ini bisa memotong paragraf menjadi sebuah kalimat atau memotong paragraf menjadi sebuah kata-kata. Jadi dari paragraf, kalimat terus jadi kata-kata gitu, dipotong-potong. Tapi di sini kita gunain paragraf menjadi kalimat aja. Jadi nanti kalau misalnya kata itu di input, kita bakal ngambil satu kalimat yang similar gitu. Terus ini print korpusnya tadi udah jadi, nah kita di print yang tadinya paragraf jadi kalimat. Ini baru print korpusnya. Habis itu sentence listnya yang udah paragraf menjadi kalimat ditampilin di sini. Nah tadi kan paragraf jadi kalimat sampai ini, sampai kayak gini nih. Nah ini jadi kalimat lagi. Terus ini jadi kalimat lagi. Gitu. Sampai sini. Nah di situ ini merupakan fungsi greeting response atau dia bakal menerima parameter teks. Nah, teksnya itu nanti yang kita terima itu bakal di lowercase. Jadi semua value-nya itu bakal jadi huruf kecil. Nah, disitu buat greetings sama user greetings. Kalau misalnya jika kata yang dimasukin nanti teksnya itu user inputannya itu adalah yang ada di user greetings yang ditampung sama hari ini, misal hi, hey, greetings atau hello, nanti kembaliannya itu random choice buat greeting bakal muncul yang ada di tampung sini. Jadi kalau misalnya kita hi, hello, greetings atau hello kita input tuh kayak gitu, nanti keluarannya itu kayak hey, hello, hi, howdy gitu. Nah, terus ini fungsi index sortir, di mana parameternya itu adalah list underscore var. Jadi ini fungsinya mengurutkan indeks dari tiap-tiap teks dengan nama. Nah, terus pengukuran panjang indeksnya, lalu mendeklarasikan list indeks, di mana daftar indeksnya ini dimulai dari rank 0 sampai berdasarkan panjang indeksnya nanti. Tuh. Terus X-nya ini didefinisikan dari list underscore var. Nah, untuk setiap perulangannya ini bakal kalau udah itu bakal dihubungin ke masing-masing variabelnya yang menyimpan nilai indeksnya. Tuh. Nah, fungsi indeks ini nanti membuat respon dari chatbot terhadap inputan yang diketik oleh user. Nanti akan menganalisis, jadi dia bakal menganalisis mana yang sesuai dari tipe indeksnya, indeks I sama J. Nah, terus ada fungsi bot respon. Nah, di mana parameternya itu berupa user input. User inputnya itu nanti bakal lowercase gitu, semuanya bakal dijadiin huruf kecil. Nah, terus sentence list.append ini parameter user inputnya ini bakal ditambahkan sebagai inputan berupa kalimat dari user. Jadi habis input, nanti dia bakal ditambahin nih yang kita input ini ke sentence listnya. Terus bot respon ini cuma sebagai spasi agar jarak ketika botnya ini merespon inputan. Jadi nanti bot response spasi terus respon inputannya apa gitu. Terus buat CM mendeklarasikan CM ini apa, yaitu mengkonversikan teks menjadi sebuah vektor dari kalimat tadi sentence list yang tadi. Terus mendeklarasikan similarity scores. Ini tuh fungsinya untuk mencocokkan antara teks dengan inputan, tetapi tidak terlalu mirip. Jadi walaupun yang kita input sama teks yang ada tadi di sentence list itu nggak harus sama persis gitu baru dia cocok.
Tapi kalau misalnya mirip, itu juga nggak apa-apa gitu. Dianggap benar. Nah, similarity scores list ini untuk merubah vektor atau array yang tadinya multidimensi kan 0, 1, 1, 0, 2 gitu kan. Nah, sekarang diubah ke dalam single vektor gitu, single vektor satu dimensi. Lalu index underscore sort dan parameternya similarity score list yang tadi. Kalau misalnya nggak sesuai, dia bakal begini index sortnya. Terus ada fungsi buat respon. Jadi ketika fungsi ini parameternya user input bakal masuk, terus bakal dikejar semua hurufnya lowercase, syntax terus sama kayak tadi, dia bakal menambah user inputnya buat responsnya ini untuk spasi dari inputannya nanti. Terus cm ini juga tadi kayak mengkonversi teks jadi vektor. Similarity scores-nya sama membandingkan kemiripan antar dokumen. Similarity score list-nya ini mendapat salinan lari tertentu yang dijadikan menjadi satu dimensi. Nah, terus bakal jadi indeks. Kalau misalnya punya similarity score list-nya, tapi kalau misalnya nggak ada, dia respon flag-nya itu bakal 0. Terus mendeklarasikan J sama dengan 0. Untuk setiap nilai I selama panjang indeksnya masih sesuai dengan yang dideklarasikan, maka akan mengecek selanjutnya. Terus jika nilai ini lebih dari 0, maka bot akan merespon apa yang ada pada dataset teks-teksnya. Terus botnya akan merespon dan respon botnya sama syntax indeksnya. Nanti bakal dilihat dari syntax list tadi, terus indeksnya. Jadi kan udah jadi vektor tuh. Kalau misalnya benar, bakal berulang terus respon flag-nya 1. Itu bakal berulang terus sampai dia selesai. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada tuh di syntax list-nya tadi, respon flag-nya itu 0. Botnya bakal ngeluarin respons, sorry I don't understand. Nah, terus syntax list.remove dengan parameter user input ini, kalau misalnya tadi udah selesai, dia bisa nginput lagi kan, walaupun sorry I don't understand juga tetap bisa nginput. Jadi menginput lagi syntax atau inputan lagi yang baru gitu. Nah, terus kembali ke kondisi awal untuk menentukan respon dari botnya. Jadi balik lagi ke bot underscore respon yang di sini. Nanti dicek lagi user inputnya, dia input apa, dikecilin lagi gitu lagi. Nah, terus ini untuk print Jawad. Ini I'm Jawad, I'll help you if you want exit, tap buy. Jadi kalau kita mau exit itu klik buy. Nah, exit listnya itu kalau misalnya kita mau keluar tuh bisa exit. Ketik exit, ketik sia atau buy atau quit gitu. While true, pastikan true. User underscore input bakal menginput sebuah nilai gitu. Jika inputannya apapun itu bakal jadi lowercase, exist, maka print Jawad chat another time. Kalau misalnya yang ada di exit list ini, misalnya input exit sia buy, maka yang keluar ini. Terus kalau enggak, else, kalau misalnya dia masukin greeting response, kalau dia masukin greeting response, dia bakal keluar Jawad greeting responnya dari user input yang tadi di paling atas. Mana ya? Dari yang paling atas. Nih, dari sini input greeting, user greeting. Nah, dari situ. Terus kalau selain itu, print Jawad buat response. Responsnya tadi ada hi, hey, Jawad. Nah, karena udah semua, di sini kita untuk praktek langsung.
I'm Jahwat. I will help you if you want exit by. Ini dari sini tadi. Nah, misalnya kita ngetik hello. Nah, karena nggak ada this, sorry, dan understand. Tadi tuh hello. Baru jawabnya hi. Atau kita hi. Terus dia bakal jawab hello atau yang lainnya. Dari greeting respon dan word respon tadi. Nah, terus kalau misalnya dari artikel ini, misalnya kita klik downwards, nanti yang keluar itu bakal satu kalimat downwards. Nah, di artikel gini can paste matching downwards and please rejection. Pokoknya yang berhubungan ya sama kalimat itu yang ada di website tadi. Terus misalnya hijau. Nah, ini yang tadi nih, fitnah downwards. Terus misalnya mau Pio. This Pio hybrid uses living kind itself. Dan ini Pio. Kalau kita klik yang berhubungan, dia bakal satu kalimat sampai bootstrap tuh. Nah, terus kita misalnya masukin dia nih exit list yang ada di exit kayak exit sabai, maka programnya bakal selesai. Jadi ada time, programnya bakal berhenti. Gitu. Terima kasih atas waktunya sudah melihat prosesnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.